Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yeremia pasal 15 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ke tawanan, ke tawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yeremia pasal 15 ayat 1. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik pada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Renungan hari ini berjudul, Tiada Ampun Lagi. Apa sifat atau karakter Allah yang paling sering kita ingat atau paling sering kita dengar dalam khotbah? Kemungkinan besar ialah tentang Allah Maha Baik dan Pengasih. Dia menerima pendosa serta mengampuni mereka. Memang ini benar. Namun hanya memberi penekanan terhadap kebaikan Allah dapat membuat kita lupa bahwa Dia juga adalah Allah yang kudus, adil, serta mencintai kebenaran. Dia tidak menganggap remeh dosa. Zaman Manasye adalah salah satu masa tergelap bagi bangsa Israel dalam menaati Tuhan. Sang raja membawa umat Allah berpaling darinya. Bait Allah bahkan digunakan menjadi pusat penyembahan berhala. Kemerosotan moral pun terjadi di segala lapisan masyarakat. Saat itulah Nabi Yeremia diutus untuk memberitakan pesan pertobatan. Namun umat Israel tidak mendengarkannya. Maka pesan penghukuman pun diproklamirkan. Allah menggambarkan betapa seriusnya kejahatan umatnya. Bahwa sekiranya pun Musa dan Samuel, 2 tokoh dan pemimpin Israel yang sangat dekat dengan Allah, berdiri di hadapannya untuk memohonkan ampun bagi Israel, Allah tidak akan mau mengampuni umatnya. Keputusannya telah bulat bahwa Dia akan menjadikan mereka sebagai kengerian bagi semua orang, agar mereka juga belajar menghormati Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Yeremia sendiri menyaksikan
bagaimana Yerusalem dihancurkan oleh musuh, bait Allah musnah, dan penduduk kotanya dibawa sebagai tawanan ke negeri asing. Itulah yang bisa terjadi ketika kita mengabaikan serta tidak menghargai Tuhan, sekalipun kita telah mengalami berbagai kebaikannya. Berpaling dari Tuhan serta mengabaikan segala kebaikannya berarti secara sengaja memilih penghukumannya atas kita. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.